Hidup kita tak akan terlepas dari sosial media. Mau makan, cek sosial media. Mau tidur, cek sosial media. Mau kamar mandi pun, cek sosial media. Fakta menyatakan dari survei Hotsuite tahun 2021 mencatat pengguna internet di dunia telah mencapai 4,66 miliar jiwa. Dari jumlah tersebut, sebesar 4,22 miliar merupakan pengguna media sosial. Di Indonesia sendiri, pada Januari 2019, pengguna media sosial mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Sementara pengguna media sosial, mobile, atau gadget mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Apalagi, ditambah keadaan pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita beralih ke dunia online. Nah, dapat disimpulkan 50% lebih populasi orang di Indonesia sudah melek sosial media nih sahabat. Tapi, apakah itu selalu berdampak positif bagi kehidupan kita? Kali ini, kita akan ulik itu di segmen musik, ngulik asik. Oke, nah dari pengalaman Mbak Nini yang udah dijalanin, suka dukanya apa Mbak? Selama ini alhamdulillah bisa dikatakan tidak ada dukanya. Jadi semuanya suka karena saya suka bersosial media, menyukai. Sosial media itu kan sebenarnya hobi ya, berawal dari hobi. Nulis pun berawal dari hobi. Dan kemudian menjadi sebuah profesi itu kan menurut saya bonus ya. Jadi ketika bersosial media ya kebanyakan sukanya karena saya menyukai pertamanya kan. Nah sukanya lagi adalah kita bisa kenalan dengan banyak orang, kita bisa terjalin koneksi yang mungkin bisa mendatangkan peluang-peluang itu tadi yang bisa siapa tahu bisa bekerja sama bukan hanya sebagai bentuk kreator tapi kan mungkin ya apalah gitu kan kita nggak tahu. Jadi bisa membuka ruang silaturahmi. Terus kayak saya suka belusukan kemana tiba-tiba saya berada di kota mana atau di negara mana saya bisa punya teman di sana dengan saya berteman dulu di sosial media. Jadi sukanya di sana saling sharing. Di sana ada makanan apa, ceritanya bagaimana, apalagi dalam pandemi ini kan kita nggak bisa ketemuan gitu kan. Jadi dengan sosial media kita jadi tahu di kota ini ternyata pandeminya udah berkurang atau misalnya bagaimana segala macam. Terus menyikapi mereka gimana sih WFH-nya gitu kan. Jadi nggak ada dukanya. Tapi kalau misalkan aku tanya, pernah nggak sih Mbak sebagai pengguna sosial media merasa kayak mental Mbak Dini sendiri tuh kayak iri lah ngeliat temen-temen yang dia cuma bisa pamerin apa yang dia punya, dia kemana, belum lagi kadang sometimes ngeliat sosial media kok orang pencapaiannya hebat-hebat sedangkan kayak gue gini-gini aja gitu. Menurut Mbak Dini tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya pengalaman Mbak Dini sendiri ya kayak gimana? Oke. Balik lagi ke pribadinya masing-masing. Tapi kalau saya pribadi melihat itu adalah sebuah semangat bahwa dengan sosial media ternyata kita bisa juga kok seperti itu gitu kan. Nah itu kan menjadi semangat untuk berarti saya harus membuat konten lebih bagus lagi, lebih rajin lagi uploadnya. Terus kita harus saling mendukung. Justru dengan begitu kita harus mendukung dia sebagai kreator yang baik gitu kan. Kita harus mendukung konten-konten positifnya dengan cara ya membantu like, membantu komen, membantu sharing gitu kan. Dari situ kita terbentuk satu koneksi baru itu tadi gitu kan. Kita harus berteman juga sama gitu kan. Jadi justru malah kita nggak boleh mindsetnya sebagai seorang kreator yang bijaksana itu nggak boleh itu ada rasa kayak gitu. Karena sejatinya kita sama-sama kreator, kita sama-sama saling membutuhkan pada akhirnya dan kita bisa saling kerjasama gitu sih. Jadi ngelihat itu dengan segala macam ya alhamdulillah dan mengapresiasi bahwa ternyata ya pasti juga dia ada kerja keras di balik dari hasil yang dia dapatkan sekarang. Wow, keren banget jawabannya. Itu kan bener-bener Mbak, setuju sih. Mungkin karena Mbak Dini kan emang udah dari start awalnya sama-sama gitu kan, karena posisinya sama nih kita, dia juga sebagai content creator, kita juga sebagai content creator, kita sama gitu. Pun kalau misalnya dia pencapaiannya tinggi ya kita support, pun dia juga bakal support kita karena startnya tuh sama.
Gitu. Dan saya yakin kreator di luar sana pun sama. Jadi misalkan pun saya punya pencapaian yang bagaimana juga mereka akan mensupport saya, dan kenapa enggak sih juga support mereka gitu kan di awalnya. Kemudian kalau kita justru dengan adanya sosial media kita jadi seperti saudara sekarang, jadi saling kalau mereka ada konten baru, video baru, mereka suka tolong dong ini dikunjungi, nanti mereka balik mensupport kita gitu. Dan saya yakin banget deh di balik tadi itu dia mencapai itu kan juga tidak gampang, itu pasti dia juga usaha. Nah kalau kita mau seperti itu ya kita harus usaha juga. Betul Mbak, nggak cuman kayak gue iri nih gitu kan, tapi kayak tahu juga nih sebenarnya background yang dia usahakan tuh besar juga ya, nggak segampang yang mata kita lihat. Dan kita pun juga sebenarnya nggak ngerasain apa yang jadi dia, yang Mbak susahnya mencapai itu seperti apa. Yes, kita nggak tahu orang itu effortnya seperti apa, dukanya dia untuk dapat seperti itu, bisa menghasilkan itu kan juga. Saya kalau melihat teman-teman saya yang udah lebih jago ya, mereka sampai kalau kemana-mana tuh bawa tas besar yang isinya kamera, isinya laptop, isinya apa, dan itu bener-bener dengan resiko dia ini apa namanya, dengan barang-barang mahal ya kan, dia pergi kemana, dia buat konten, nah itu effort yang harus kita hargai gitu kan, dan nggak semua orang mau juga kan kayak gitu. Betul, setuju banget. Sebagai seorang content creator, bekerja di social media, apakah menjanjikan sih Mbak sebagai karir? Apalagi ini kita nih sebagai perempuan kan ya, gitu kan. Kedepannya tuh menurut Mbak gimana sih nih social media ini untuk karir kedepannya? Oke, sebagai seorang pegiat sosial media atau content creator, kita harus pilih melihat peluang. Sekarang tersedia banyak sekali platform digital yang kita bisa gunakan untuk berkarya, untuk aktif mengunggah konten, mau video, mau foto, itu semuanya bisa ya kan. Dan masing-masing platform ini memiliki keunggulannya ya, mempunyai dan itu pasti bermanfaat bagi kreator. Dan kita sebagai kreator juga bisa memanfaatkan itu sebagai ruang tadi, itu sebagai media kita untuk berkarya, untuk mengunggah konten kita, terus mencari teman itu, mencari koneksi gitu kan. Dan silakan pilih sesuai dengan apa yang menjadi concernnya kita, atau menjadi passionnya kita, menjadi minatnya kita. Pilih yang sesuai kemampuan kita. Jadi mana yang menurut kita nyaman, kemudian ini ternyata memudahkan saya untuk membuat konten ini, pilihlah seperti itu. Nah, yang banyak teman-teman gunakan kan sekarang YouTube, TikTok, Instagram, gitu kan, dan TikTok sih yang lebih kayaknya sekarang lagi ini, karena kemudahan aplikasinya yang mendorong para kreator untuk membuat videonya dengan mudah gitu kan. Tapi kita juga punya banyak sekali digital platform yang tumbuh seiring berkembangnya dunia digital. Salah satunya ada namanya digital platform karya anak bangsa Oreon, dan ini menjadi sebuah ruang para kreator yang tumbuh atau dia terbentuk pada saat masa pandemi. Usianya belum ada 1 tahun, tapi perkembangannya para kreator yang ada di dalam Oreon ini sangat menarik dan seru banget gitu. Dan Oreon sendiri pun mendukung para kreatornya untuk terus berkarya dengan membuat beberapa program. Jadi bukan hanya menerima karya saja, tapi kita juga mendukung, Oreon ini mendukung para kreatornya untuk ayo dong terus berkarya bagus, dengan mereka mengapresiasi beberapa program yang Oreon buat. Nah, ini bisa menjadi peluang baru bagi kreator, bagi konten kreator yang hobi, maksudnya yang terus berusaha untuk tadi kan, kalau kita mau mencapai sesuatu kita harus eksis, harus rutin, harus nggak boleh menyerah ya. Nah, ini Oreon bisa dijadikan salah satu tempat, salah satu media bagi konten kreator untuk mengunggah karyanya. Yang disupport apa Mbak? Dari cuma selain apresiasi dalam bentuk apa? Apresiasinya kalau dari Oreon sendiri, mereka menyediakan bisa monetize channel secara langsung, dan tentunya ada kualifikasi yang harus dipenuhi ya, tapi tergolong lebih mudah lah daripada platform yang lain. Dan juga Oreon membuat campaign seperti dia ada adu konten, yaitu video kompetisi yang pemenangnya udah bisa langsung
didapatkan setiap minggu dan langsung diterima oleh pemenangnya gitu. Ketika mereka menang ya langsung diberikan. Dan dari situ kan bisa menjadi media belajar juga untuk para kreator kan. Kalau saya pribadi saya ikut juga kan di adu kontennya Oreon. Saya saya upload videonya sesuai dengan kategori yang mereka buka untuk adu konten ini. Kemudian saya sempat menang satu kali dan ternyata saya menang gitu kan. Kenapa saya bisa menang? Jadi saya bisa lihat lagi video yang saya menang. Ternyata yang disukai videonya tuh seperti ini. Kemudian saya juga bisa lihat video-video pemenang yang lain. Ternyata videonya tuh kece banget. Mereka interaktif. Kemudian ada ide-ide yang kayaknya nggak ada di otak saya, tapi mereka bisa buat itu. Nah ini bisa menjadi media belajar juga bagi konten kreator dari yang saling bisa mengapresiasi, saling bisa mensupport. Mbak, dari sini mungkin saya bisa melihatnya adalah banyak banget ya Mbak wadah bagi konten kreator. Banyak banget. Jangan pernah takut untuk eksis. Yes. Harus eksis, konsisten, dan Mbak? Nggak sendiri gitu. Yeah. Sendiri. Karena banyak banget wadah gitu kan, banyak banget wadah yang bakal nerima lo sebagai konten kreator, kayak gitu, mensupport, memberikan apresiasi gitu kan. Satu kuncinya apa Mbak? Satu kuncinya kita harus jeli melihat peluang dan kita harus konsisten ketika kita sudah memilih jalan karir di dunia sosial media, entah itu menjadi seorang influencer, blogger, apalah itu sebutannya ya kan. Kita harus terus konsisten untuk berkarya, dan berkarya kita niatkan yang baik, kita menghasilkan karya yang baik, kita ingin menyampaikan pesan-pesan yang baik, insya Allah nanti diterima juga yang baik kan. Jadi itu akan dengan sendirinya menyaring jejaring kita juga, bukan hanya jejaring dunia nyata, tapi jejaring sosial media juga akan tersaring dengan sendirinya dari niat yang kita niatkan di awal. Gitu. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang nonton tayangan ini, jangan putus asa kalau misalkan konten kalian belum banyak yang like, belum banyak yang view, jangan putus asa, terus berkarya. Usaha ya Mbak, usaha terus. Dan banyak komunikasi dengan konten kreator yang lainnya. Bersahabat, Mbak, setuju sih Mbak. Banyakin channel, banyakin link, usaha terus, jangan pernah putus asa, wadahnya banyak juga. Semakin banyak link, semakin banyak main, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak juga informasi yang didapatkan. Gitu. Ikutan komunitas juga bisa, komunitas kan banyak sekarang ya. Ikutan komunitas, termasuk bisa juga ikut bergabung menjadi kreatornya di Oreon yang tadi saya cerita itu, karena Oreon ini dia digital platform karya anak bangsa dan kita sama-sama mendukung. Jadi Oreonnya juga mendukung kreatornya juga mendukung Oreon, dan ini menjadi sebuah wadah komunitas untuk kreator yang baru di Indonesia yang kita bisa gunakan atau kita bisa jadikan ini sebagai tempat kita berkarya untuk melatih kita menjadi eksis dan konsisten. Eksis dan konsisten. Iya. Benar, eksis dan konsisten. Yap. Dan apa sih sangat insightful banget sih Mbak. Yes. Ngulik kita kali ini. Terakhir, aku ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat untuk hindari hoax ya sahabat. Biasakan untuk mengkonsumsi, memproduksi, dan menyebarkan berita-berita baik. Sampai jumpa di edisi ngulik selanjutnya.